Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Departemen Wacana Rayyan Syariah Zubair Umar Al Jailani. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat mengerikan. yang sangat tadi bergejolak. Tadi sudah didiskusikan oleh beliau sebelumnya. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Alfa Syarifatul Munah dan sahabat saya Lailatul Munawwaroh. Kemudian untuk pemateri saya yaitu sahabat Aska yang sekarang lagi menjadi ketua cabang PMI Salatiga. Sebelumnya kita langsung ke kurikulum vitae beliau dulu ya. Oke, nama beliau adalah Pak Aska Awali. Pak. Ya, kan Mas aja ya. Jangan Pak. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Kabupaten Semarang 4 Oktober tahun 1997. Betul ya? Oke, alamat beliau berada di Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bisa ditulis dan apa mungkin tetanggaan sama kalian semua. Oke, fakultas beliau itu adalah Fakultas Fuadah, tepatnya di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ya. Terus nomor telepon beliau bisa dicatat 0881 6780 593. Bisa dihubungi di bawah ini kalau ada. Email beliau yaitu nanti kalau mau tanya-tanya, Pak ini gimana mau konsultasi mengenai hal apapun bisa, tapi spesialisnya nanti sesuai dengan apa yang kita diskusikan, yaitu pakai kapital semua. Aska Awali, W-nya 2 double W, awali99@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau yaitu di MI Ma'arif Seraten, SMPN 2 Mojo Kediri, SMA Queen Al Falah, dan sekarang yaitu di IAIN Salatiga, kampus tercinta. Pengalaman organisasi beliau jangan ditanyakan lagi. Gimana sahabat? Sangat memukau. Ini harus jadi inspirasi buat kalian semua, para kader-kader, para PMI semua yang ada di luar sana. Bahwasanya pengalaman organisasi beliau itu yang pertama yaitu Ketua Cabang Alumni Queen Silatur Arham, pengurus Rayon Sutawijaya. Hai anak Rayon Sutawijaya, ini dulu ketua Rayon beliau dan bahkan mungkin masih sampai sekarang ya. Terus yang ketiga itu ada pengurus komisariat Joko Tingkir, dan yang terakhir selamat untuk Bapak Ketua Cabang PMI Kota Salatiga ya Mas. Sama-sama. Baru kemarin dilantik, bahwasanya beliau Mas Aska Awali itu diamanahkan menjadi Ketua Cabang PMI Kota Salatiga gitu ya. Betul? Betul. Oke. Mantap. Langsung ke jenjang kaderisasinya. Jangan lupa kalian juga harus mengikuti jejak beliau, bahwa yang pertama itu Mapaba, yang kedua PKD, dan yang ketiga PKL. Baru sampai PKL atau mungkin akan ada ke jenjang selanjutnya. Harus. Apa itu? Harus. Jadi, itu, ya. Sampai tuntas lah, sampai PKN. Sampai PKN ya. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi. Amin. Oke, langsung saja sahabat, silahkan untuk selanjutnya. Di sini tuh ada moto hidup beliau yang menurut saya itu buat saya bingung. Apa sih maksud dari moto ini? Moto beliau itu, aku adalah aku dari aku yang lain, maka hilangkanlah aku dari aku. Aku bingung maksudnya ini apa. Mari langsung saja kita tanyakan ke beliau. Maksudnya dari moto itu gimana? Biar kita nggak salah arah ya teman-teman. Jadi sesat. Kalau bagi saya sih memaknai moto hidup karena itu adalah ini ya landasan kita untuk hidup. Jadi pegangan kita yaitu. Jadi ambil satu momentum yang kemudian membuat diri kita selalu beristihad dan selalu mawas diri, setidaknya saya ini siapa, kan gitu. Kita diciptakan untuk apa? Maka saya diciptakan menjadi manusia itu juga sama dengan kalian. Aku adalah aku dari aku yang lain. Aku yang lain ini kemudian ya mbak ini yang di depan saya ini yang cantik-cantik ini. Ya mungkin secara bentuk bentuk mimik muka, terus gestur tubuh itu beda, kita berbeda. Akan tetapi ada satu rangkaian panjang di sini yang menjadi benang merah. Kita sama-sama manusia. Kita sama manusia. Nah ini saya dapat kata-kata aku adalah aku dari aku yang lain ini sebenarnya di momen PKD waktu itu materinya apa ya? Kalau nggak salah
kalau nggak salah, tapi ini nggak salah mungkin. Ya itu tergantung. Materinya itu materi NDP. Jadi NDP. dari situlah kemudian saya mengambil moto hidup. Aku adalah aku dari aku yang lain. Maka hilangkanlah aku dari aku. Jadi tidak ada keakuan. Karena kita diciptakan ini hanyalah manusia, bukan adalah manusia. Yes. Karena kalau pengambilan kata-katanya adalah, maka nanti yang disandingkan itu hanya bukan lagi pemakluman akan tetapi tuntutan. semisal ya, ini adalah air minum. Iya. Ya. Maka ketika kita meminum ini, dahaga kita hilang. Tetapi manusia itu hanyalah manusia. Manusia itu akan terus melakukan kesalahan, baik itu kesalahan berat maupun kesalahan kecil. Itu yang saya pahami dari materi NDP saya di PKD dulu sih, gitu. Gitu. Kan kalau menurut saya nih Mas Ya. kalau kita melihat aku adalah aku dari aku yang lain, berarti ketika sahabat Aksa berkata P, berarti saya juga bisa berkata P. Iya. Jadinya itu kayak pengegoisan gitu loh. Oh, iya. Salah nggak sih ketika kita mengartikan hal itu seperti itu? Nah ini yang kemudian menjadi sekat tipis pembeda antara egosentris dan pluralis, menghargai orang lain. Jadi gini, tergantung sudut pandang saja. Maksudnya ketika aku adalah aku dari aku yang lain, maka aku harus memahami sudut pandang mereka, harus memahami sudut pandang jenengan bahwa mengibaratkan ini adalah air minum. Oke, ini air minum dan kita sepakat. Akan tetapi ini air minum yang bagaimana? Kan belum tahu. Iya. Ya betul. Padahal dari saya sendiri ini air minum yang biasa menurut saya Iya. gitu ya. Iya, karena memang air mineral ini kan sifatnya membohongi ya. Harganya mahal, Gimana itu maksudnya? nggak ada rasanya gitu. Membohongi. Membohongi jadi percuma kita beli mahal-mahal tapi nggak ada rasanya. Oke, boleh. Kan gitu kan. Dari sini kan ada dua sudut pandang. Nah, Iya. maka kemudian aku adalah aku dari aku yang lain ini, kita sebisa mungkin memahami sudut pandang orang lain, dan ya bukan kemudian kita melakukan kebenaran orang lain, akan tetapi setidaknya kita menghargai kebenaran orang lain, terus tidak memaksakan kebenaran kita sendiri. Itu yang harus digarisbawahi, sahabat. Padahal kan biasanya gini ya Pak, kalau misal menurut saya itu benar, tapi Iya. menurut orang lain itu nggak benar. Iya. Padahal harus sama bahwa Iya. saya itu benar gitu loh. Gini, saya ada satu pemahaman bahwa menjadi diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain itu harus. Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain itu harus. Akan tetapi menjadi orang lain untuk kebahagiaan orang lain itu perlu. Terkadang kita boleh memaksakan ego kita demi kebaikan. Kita boleh dan harus. Akan tetapi kita juga harus berkomitmen dengan kebenaran-kebenaran orang lain yang dirasa memang kita yang harus mengikuti kebenaran-kebenaran itu, kan gitu. Iya. Dari situlah nanti sahabat-sahabat PMI kemudian menjadi pemuda-pemuda intelektual yang beda dari yang lain. Yes. Mungkin gitu dari saya. Iya. Mungkin harus dilihat dulu ya sahabat, Pak, sudut pandangan yang dari mana, sebelah mana, seperti apa, Iya. dan bagaimana cara Iya. kita menyikapinya gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, diukur dulu, dihitung dulu, difikirkan dulu. Dari sudut pandang saya seperti ini, dari sudut pandangnya Mbak Alfa. Mbak Alfa seperti itu, dari sudut pandangnya Mbak Muna seperti ini, kan seperti itu. Dan nanti akan timbul suatu kesimpulan yang ini bisa kemudian disepakati bersama. Kan gitu. Iya. Mungkin gitu. Untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Iya. Oke. Nah itu salah satu dasar-dasar dari kiat kita untuk
berhubungan antar manusia dan manusia. Oh iya, betul. Iya. Mungkin itu ya moto hidupnya, kenapa sih harus memilih ini, mengapa Iya. harus mendapatkan seperti ini. Iya. Kalau masuk ke NDP sendiri, tadi kan Mas Aska kan Secara bilang bahwa saya dapat ini di materi NDP. Nah, dari penerapan Mas Aska sendiri tentang NDP sendiri itu seperti apa? Bagi saya ya, agaknya terlalu lucu ketika NDP ini hanya difahami sekedar sebuah wacana dan berhenti pada Teori. momen pemikiran saja, Iya. tanpa aktualisasi gerak. Tentunya NDP ini sudah dirumuskan untuk menjadi landasan berpikir dan landasan kita bergerak. Betul. Ya. Namanya saja nilai dasar pergerakan. Pergerakan. Berarti kan nilai-nilai yang membuat Kita mendasari kita untuk bergerak ke depan, kan Iya. gitu. Nah, tentunya lagi bergerak tidak hanya di lingkup PMI saja, akan tetapi ini yang kemudian merubah sudut pandang kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara bergerak kita untuk terus-menerus menggunakan NDP ini. Karena bagi saya percuma ketika kita masuk ke PMI, akan tetapi kritis kita, aktualisasi gerak kita, advokasi ke masyarakat itu hanya selesai ketika kita ada di momen PMI saja. Ini akan kalau bahasa Jawa di daerah desa saya itu namanya muspro, jadi tidak manfaat, Rono gunane. nggak ada gunanya gitu. Jadi kita berorganisasi ini kan belajar, maka kemudian agar organisasi ini manfaat, maka ya terus menerus dilakukan saja. NDP ini kemudian penerapannya ya di kehidupan sehari-hari. Soalnya gini ya Pak, ini saya juga mewakili sahabat-sahabat TMI di luar sana. Pasti pikirannya gini, saya itu punya NDP, saya punya dasar, tapi ketika saya itu dalam mengecakkan atau mengaplikasikan itu masih bingung, saya mau mengeksekusi yang sebelah mana sih, gitu loh Pak. Jadi Penerapannya itu. masih bimbang antara ya saya itu harus sesuai dengan NDP ini, stagnan ini, atau saya harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, gitu loh Pak. Nah, menurut dari Mas Aska sendiri itu bagaimana cara kita mengeksekusinya? Kalau saya sih simpel ya. Jadi kita ini terkadang mempersulit diri kita sendiri. Jadi maunya melaksanakan semua kewajiban dengan totalitas, akan tetapi meninggalkan esensi yang ada. Iya. Jadi tinggal dijalankan saja tanpa dasar, tanpa memikirkan ini landasannya apa, benar atau tidak. Ketika kita memaksakan seperti ini itu pas atau tidak, ya nanti jadinya itu tadi balik lagi ke tidak manfaat, jadi tidak berguna gitu loh. Iya, mungkin tanggung jawab atau kewajiban kita terselesaikan, iya, akan tetapi makna kehidupan yang kita rasakan ini nanti nggak ada apa-apanya. Jadi menurut saya penerapan yang paling simple itu gini, ketika kita hanya bisa melakukan satu hal kewajiban, maka jangan meninggalkan yang lain. Dalam artian ketika hanya mampu melakukan mengaktualisasikan NDP ini di hal-hal kecil, maka ya lakukan itu saja. Kalau hal kecil dilakukan terus-menerus, maka saya yakin akan menjadi besar. Iya. Kayak pepatah, sedikit demi sedikit. Betul, kita lama-lama menjadi bukit. bukit. Ya gitu sahabat. Bisa lanjut ke Gini, mungkin ini ya yang kemudian sering sahabat-sahabat lakukan dan tidak sahabat-sahabat sadari. apa itu Pak? NDP itu hanya sekedar dibaca dan dipahami. Jadi naskah NDP ini hanya sekedar dibaca dan dipahami. Cuma teoritis tapi tidak Ditambah lagi nanti didiskusikan. Iya. Ya kan gitu. Biasanya didiskusikan terus. Nah, ini akan oke ketika itu terus-menerus dilakukan, hasilnya ada diskusi, pemahaman baru, pengetahuan baru. Akan tetapi ya
apa yang kemudian berimbas balik kepada kita, kepada masyarakat sekitar, kita mengajarkan apa? Kalau guru saya dulu di pondok itu gini, mengajarkan ke saya bahwa pelajaran yang paling simpel itu adalah perilaku, adab. Jadi saya mencontohkan tata cara makan yang paling mudah itu ya dengan saya makan, bukan dengan teorinya. Ya, betul. Nah ini yang kemudian sahabat-sahabat harus lakukan, bukan hanya sekedar membaca teksnya, bukan hanya sekedar mendiskusikan apa yang sahabat-sahabat sekalian ketahui, akan tetapi juga mengaktualisasikan sesuai penerapan di kehidupan sahabat-sahabat semua. Seperti itu kira-kira. Oh ya, berarti jangan lupa ya sahabat, ketika kita itu sudah memiliki teorinya, sudah memiliki pemahamannya, Ya. itu harus segera mungkin untuk diaktualisasikan gitu, supaya biar apa ya, biar lebih jelas apa sih apa yang akan Ya. kita arahkan gitu. Ya. Langsung kan tadi kan kita bahas tentang pengaplikasiannya. Nah, untuk menurut sahabat sendiri, gimana sih mengaplikasikannya dalam kehidupan sahabat menurut perspektif sahabat? Sahabat sendiri. Ini yang terkait apa ini? NDP secara global atau habluminallah, habluminannas atau Satu-satu habluminal alam? gimana? Oke. Kalau saya penerapan di kehidupan saya adalah habluminallah ini saya posisikan di posisi yang tertinggi. Karena salah satu senior saya pernah mengatakan bahwa tujuan kita hidup ini adalah yang pertama melayani Tuhan. Abdul. Maka kemudian melayani Tuhan ini bagaimana ya, dengan habluminallah kita melayani Tuhan. Bagaimana kemudian kita berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana kemudian kita bercengkrama dengan Tuhan? Tentunya lewat doa, lewat ibadah-ibadah yang harus menjadi kewajiban kita bersama, kan gitu. Yang kedua, tujuan kita hidup adalah bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ini korelasinya dengan hablum minal alam. Kita diciptakan di dunia sebagai khalifah fil ardh. Yes. Itu harus bermanfaat baik bagi manusia yang lain maupun lingkungan sekitar. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kan gitu. Itu betul. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang agak sensitif karena kita aktivis. Iya. Akan tetapi yang ketiga ini tujuan kita diciptakan dan kita hidup itu untuk belajar, menggali potensi diri. Iya. Nah, ini korelasinya dengan hablum minannas. Nah, hablum minannas kan sering diartikan oleh beberapa pemateri itu hubungan kita memanusiakan manusia yang lain. Ya, seperti itu. Iya kan? Biasanya itu. seperti itu. Tapi kalau ditarik mendasar, kita ini juga manusia. Iya. Bagaimana kita memanusiakan manusia yang ya ini kita sendiri ini? Bagaimana memanusiakan diri kita sendiri Iya, gitu ya. memanusiakan diri kita sendiri. Ya, saya kira terkadang kita banyak diskusi terus memikirkan negara ini itu problematika kehidupan lingkungan sekitar kita pikirkan. Terkadang kita lupa makan saja, kita lupa. Padahal itu harusnya Itu memanusiakan diri sendiri. Itu kewajiban kita. Makan itu kewajiban sekaligus hak untuk diri kita sendiri, kewajiban untuk kita lakukan, kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, jadi penerapan saya ya sesimpel itu. Maka moto hidup saya ya kembali lagi, aku dari aku yang lain. Ketika saya sudah memahami diri saya, maka saya bisa memahami orang lain. Iya. Karena memang dari pertanyaan kemarin ya kan pernah minum ya? monggo. Sampai Minum dulu lupa ya. sahabat, mohon maaf ini belum dipersilakan. Sampai gini ya, sampai ada timbul pertanyaan bahwasanya kita itu harus memanusiakan orang lain padahal diri kita belum bisa memanusiakan diri kita sendiri. Iya. Nah, pada posisinya gini. Kita itu belum tahu siapa diri kita, apa yang akan menjadi dasar kita, apa yang akan menjadi tonggak kita gitu kan. Kita sering bertanya-tanya, bahkan sampai sekarang pun saya masih saya sudah kuliah nih ya, saya sudah berPMI dan lain sebagainya, tapi masih bertanya siapa sih saya gitu, padahal kita harus memiliki dasar gitu loh Pak.
Ditarik lagi ya di kehidupan sekitar, banyak biasanya di jam-jam pagi itu nanti ketika ada tukang sayur keliling datang ke desa jebret gitu kan, tukang sayur sudah nongkrong di situ jajakan dagangannya, nah ibu-ibu ini datang membawa problematika mereka masing-masing dan memaksakan itu benar, timbullah gosip. Nah itu yang kemudian harus kita advokasi bersama. Maka saya kira NDP ini bukan hanya harus dipahami oleh teman-teman PMII, sahabat-sahabat PMII, akan tetapi ini harus disuarakan. Ya betul. Terlebih warga NU tentunya pasti setuju kalau itu kan gitu. Iya. Karena memang NDP sendiri juga dari Aswaja ya. Iya kan itu. Langsung masuk ke yang tadi kan sudah tentang mengenai pengaplikasian ya. Tapi saya ada satu pertanyaan nih Mas. Kan sebelum kita berhubungan sama Tuhan kan kita mengesahkan Tuhan toh. Berarti kan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan berarti kan udah dilakukan oleh Tuhan. Nah, berarti ketika kita melakukan suatu maksiat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, berarti kita nggak salah dong. Kan Tuhan yang menakdirkan. Oh iya gak gitu. Gimana? Konsepnya bukan gitu sahabat. Oke, gimana sahabat? Jadi bagi saya tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah kecuali satu. Apa itu? Kebelet BAB. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Bahwa semua takdir itu bisa dirubah kecuali satu itu tadi, kebelet BAB. Takdir lapar kita bisa menahan. Ya betul. Dan kita bisa merubah takdir lapar itu dengan makan, nanti kenyang. Iya. Nasib hidup kita mungkin dilahirkan dari keluarga kaya raya, akan tetapi ketika kita tidak belajar dan terus belajar dan ketika tua kita bodoh, hasilnya ya kita akan kekayaan kita akan habis. Entah itu kekayaan intelektual, entah itu kekayaan material kan gitu, itu akan habis. Akan tetapi ketika sudah kepepet kebelet BAB ini tadi, nah ini nggak bisa dirubah ini. Coba sahabat, ini takdirnya nggak bisa dirubah. Coba sahabat bisa dicoba ya, apakah kebelet BAB itu bisa menjadi? Iya. Dalam artian gini, memang ada prasangka-prasangka buruk ketika kita sudah terlalu dalam memanai hablum minallah. Akan tetapi perlu dipahami juga, kita sebagai umat muslim itu jangan sampai mempunyai prasangka buruk kepada orang lain. Kepada orang lain saja kita tidak punya tidak boleh prasangka buruk, apalagi kepada Sang Pencipta kan gitu. Sangat tidak boleh. Nah, kita diciptakan sebagai manusia ini adalah khalifah fil ard. Nah, berarti kan bagaimana kemudian hubungan kita kepada diri kita sendiri, tentunya kepada lingkungan sekitar. Dalam artian kita terus belajar pun bagi saya itu juga punya korelasi yang jelas untuk merawat lingkungan sekitar. Jadi gimana ya? Saya ini terlalu bodoh jadi lupa ngomong apa. Tidak bodoh. Saking banyaknya kosakata, sebenarnya banyaknya kosakata yang masih di sini itu mau yang dikeluarkan itu masih banyak. Iya. Jadi disesuaikan sama audiens. Gini, penerapan hablum minannas pada diri saya itu ya bagaimana kemudian saya memanusiakan diri saya sendiri gitu loh. Jadi semisal bagaimana kemudian saya memahami orang lain ketika saya belum bisa paham sama diri saya sendiri. Dalam artian saya ini masih belum tahu bahwa saya ini bisa membuka pemikiran saya atau tidak, bisa membuka sudut pandang saya atau tidak. Nah, saya belum tahu itu, belum punya dasar itu, saya langsung menghukumi orang lain bahwa si A salah, si B salah, si C salah. Nah ini nggak ada bedanya saya sebagai manusia pergerakan yang terangkum di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sama manusia-manusia yang belum masuk di PMII kan gitu. Maka kemudian saya pahami dulu diri saya. Oh,
harusnya seperti ini. Jadi manusia itu idealnya seperti ini. Maka kemudian saya bisa membuka kerangka berpikir saya bahwa si A ini belum tentu salah dan si B ini belum tentu benar. Iya. Karena bagi saya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kebenaran tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang kita diciptakan sudah dituliskan kan kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan kebenaran. Maka Kebaikan sahabat. kebaikan ya, jangan kebenaran. Kalau sampean semua masuk PMI, alhamdulillah cara sampean baik, tapi belum tentu benar. Maka carilah kebenaran di jenjang kaderisasi formal maupun non formal selanjutnya. Kalau sampean masih tarafnya maba, maka bagaimana kemudian sampean itu nanti sampai taraf PKD, PKL, bahkan PKN kan gitu. Itu sahabat. Ada satu pertanyaan nih. Dari sahabat yang di bawah. Kita tuh tadi kan kita bahas tentang hubungan kita sama Tuhan. Ya. Berarti kan kita ada tauhid, kita mengisahkan Allah bahwa Tuhan itu telah menciptakan kita dan apapun yang kita lakukan itu telah diatur sama Allah Tuhan. SWT. Takdir, benar takdir. Nah, berarti kan ketika saya melakukan suatu kesalahan, bisa maksiat lah misalkan. Dosa apalah yang mana itu sebenarnya merugikan diri saya sendiri. Tapi di situ saya berstatement bahwa saya itu nggak salah. Yang salah itu Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan, yang menakdirkan. Iya, jangan seperti itu. Jadi bagi saya ya, berbicara tentang takdir, hanya ada satu takdir yang tidak bisa dirubah. Yaitu Apa? Kira-kira apa? Kalau biasanya kan kalau takdir itu kan jodoh maut gitu ya, itu yang nggak bisa itu loh. Itu bisa dirubah, bisa dinegosiasikan. Bisa dinegosiasikan. Oke, lanjut sama malaikat. Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah kebelet BAB Gimana maksudnya ini sama sahabat? mati. Maksudnya gimana sahabat? Ini aneh. Aneh nih. Kita ditakdirkan lapar, kita bisa merubah takdir itu dengan menahan lapar itu dan makan. Ya Oke, betul. betul. Kita saya ditakdirkan untuk menikahi si A. Akan tetapi kan kalau si A ini tadi jauh di sana, nggak tahu lahirnya di mana, KTP-nya asal mana, saya nggak kenal, maka ya mau bagaimanapun saya nggak bisa ketemu gitu loh. Maksudnya rasional saya berkata begitu, berkata seperti itu. Dalam artian kalau berbicara hal cinta, mungkin cinta itu buta, akan tetapi orang tua saya tidak. Iya. Kan gitu. Iya. Dalam artian orang tua saya mempunyai calon untuk saya, kan itu. Akan tetapi saya punya pasangan sendiri dan itu nanti saya bisa menegosiasikan. Mungkin memang jodoh ini yang ditakdirkan kepada saya ini si A yang nantinya nikah sama saya. Iya, akan tetapi prosesnya ini tadi loh. Perlewatannya Ya, sampai mana? ini kan bisa dinegosiasikan. Iya. Maka tidak ada takdir yang tidak bisa dinegosiasikan prosesnya maksudnya. Prosesnya ya sahabat. Bahkan orang meninggal pun bisa dinegosiasikan prosesnya. Prosesnya ya. Iya, Ini prosesnya prosesnya. yang harus di Dalam artian kita pasti meninggal, iya, pasti. Akan tetapi ketika kita meninggal kan ada indikatornya. Mungkin sakit, mungkin entah ada apa, bahkan ada yang tidak kenapa-kenapa pun meninggal. Akan tetapi saya melihat dari sudut pandang seperti ini, ada orang koma, hampir meninggal, Iya. akan tetapi alat kesehatan ini masih dipasang, Iya. masih hidup. Ketika alat kesehatan ini dicabut, beliau yang sakit ini tadi, yang koma ini tadi meninggal. Nah ini kan berarti prosesnya bisa dinegosiasi ya. kan? Iya. Itu jadi masalah terkait apa ya? Apa yang kita lakukan, maksiat apa yang kita lakukan itu berarti diijabahi oleh Tuhan. Ya nanti dulu kita diciptakan sebagai manusia itu kan harusnya tidak punya prasangka buruk kepada siapapun. Hal-hal baiknya kan seperti itu. Iya. Kita kan tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Iya. Iya, betul. Nah, kepada orang lain saja kita tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kan kepada Sang Pencipta kan gitu. Padahal sahabat-sahabat biasanya gini, ya Allah kok gini sih. Nah. Apakah Tuhan itu seperti ini? Nah, gini, malah
dulu kiai saya pernah berkata, jadi hindari kata ya Allah dengan intonasi Sedih, ya Allah gitu. Nelangsa. Itu hindari. Dalam artian itu bisa mengakibatkan kita mempunyai prasangka buruk kepada Yes. Allah. Oke, betul. Dalam artian saya sakit gigi ini mungkin ini nikmat, akan tetapi mindset saya saja yang mengira ini adalah sebuah cobaan kan gitu. Sugestinya Iya, kita. sugesti. Karena apapun yang terjadi di dunia ini kan tergantung sugesti kita dan tergantung sudut pandang Sudut pandang kita. yang Menyikapinya. bagaimana kan gitu. Kita diciptakan tidak punya uang, tidak punya apapun, makan pun susah. Ya memang kita diciptakannya seperti itu. Dan dalam artian gini, saya ambil contoh ya, burung gereja. Cara kalau bahasa Jawanya kan burung manuk emprit. Nah, bahasa Jawanya manuk emprit. Burung gereja itu kalau liar dia susah payah nyari makanan, nyari ranting buat rumah, terus buat sarang. Toh nanti kalau hujan kehujanan, belum tentu nanti kalau panas dia nggak kepanasan kan gitu. Akan tetapi kalau si burung gereja ini tadi dipelihara, Iya. tanpa dia mencari makan, dia sudah dikasih makan. Tanpa dia mencari rumah, dia sudah dibuatkan rumah. Bahkan setiap pagi dimandikan kan gitu. Bahkan ada burung ini kenari. Dia kalau bisa ngoceh, bisa memunculkan suara, mengeluarkan suara-suara yang merdu, dan si pemiliknya ini senang, maka dia dari pagi, siang, sore, malam ini dirawat dengan sangat penuh kasih sayang kan Ya, gitu. betul. Bukan kamu aja yang di sini. Nah, maka belajarlah dari burung peliharaan itu. Dalam artian kita menjadi peliharaannya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian kita membuat Sang Pencipta, Sang Pemelihara kita ini bahagia dan bangga menciptakan kita. Maka kemudian nanti kita tidak perlu mencari makan pun kita disediakan makan. Ya, betul. Kita tidak perlu mencari uang pun kita disediakan uang. Nggak perlu khawatir nih. Iya, kalau bahasa sufinya kan tanpa kita ngapa-ngapain pun Teko. itu datang sendiri gitu loh. Udah ada. Udah disediakan karena memang kita diciptakan bukan hanya kita saja, akan tetapi berserta konsekuensi hidup kita yang diciptakan gitu. Jadi berprasangka baik kepada Tuhan itu wajib. Tergantung kitanya aja bagaimana. Wajib. Jangan seuzon. Jangan suudzon sama Tuhan. Apalagi sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan suudzon sama kamu, ayo gimana? Walah, iya. Jangan sampai. Belum pada siap kan? Belum saatnya ya. Aduh, berat ini. Kalau bahas seperti ini sama Mas Aska itu udah pokoknya itu. Intinya jangan lupa istighfar. Jangan lupa. Jangan lupa. Lanjut kita ke metodenya ya, kita ke caranya. Jadi, Metode yang gimana ini? Gini, kan di PMI kan ada banyak nih para kader, para sahabat-sahabat maupun anggota-anggota yang baru. Kan pasti ada kesalahan nih dalam pengaplikasian dari NDP tersebut. Sendiri, ya. Nah, bagaimana sih metode yang dipakai, yang bagaimana supaya ada pembenaran terhadap NDP tersebut? Mungkin bukan kemudian salah ya, akan tetapi kurang pas saja. Jadi kalau saya ini lebih suka baik dan buruk. Jadi bukan salah dan benar, akan tetapi baik dan buruk. Jadi tergantung caranya ini baik atau buruk. Dalam artian hablum minan nas. Bagaimana kemudian cara baiknya kita kepada orang lain. Kalau kita nggak mau dipukul misal, ya kita jangan memukul orang lain. Nah tentunya kan itu kita mempelajari diri kita sendiri. Kita maunya bagaimana? Maka kita harus melakukan itu ke orang lain. Nah, nanti setelah di taraf itu, orang lain itu maunya bagaimana, kita harus pahami. Maka menurut saya menjadi diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain itu harus.
menjadi diri orang lain, menjadi orang lain untuk kebahagiaan orang lain, ini perlu sama wajib beda ya. perlu sama harus beda. Jadi kita harus menjadi diri sendiri, kita harus menjadi diri kita sendiri untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua, membahagiakan agama, negara. Ini kita harus menggunakan cara kita sendiri. Akan tetapi terkadang kita harus menggunakan cara orang lain, kita harus menjadi orang lain. Saya harus menjadi jenengan semisal untuk membahagiakan jenengan. Dalam artian jenengan maunya bagaimana? Oke, saya kompromi dengan itu. Maka lebih tepatnya kalau bahasa sahabat-sahabat yang banyak membaca buku kiri ya, itu lebih enak bagi saya adalah idealis realistis. Jadi idealnya bagaimana, nah realistisnya bagaimana? Seperti apa gitu. Jadi kita nanti akan berkompromi dengan keadaan. Gitu. Membaca situasi dan kondisi gitu tadi. Nah itu untuk penerapan hablum minan nas. Nah untuk penerapan hablum minallah semisal, penerapan hablum minallah ini yang kemudian agak ekstrim ya. Soalnya sensitif banget ya sahabat ketika kita itu membahas tentang Tuhan gitu kan. Sangat-sangat sensitif. Menurut saya penerapan hubungan kita kepada Tuhan ya cukup dengan kita tanpa disuruh orang tua, tanpa diingatkan oleh teman, waktunya sholat ya sholat, waktunya menjawab salam ya menjawab salam karena itu sunnah kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Ya jadi tinggal lakukan aja apa-apa yang kemudian sudah diajarkan oleh agama kita dan hindari apa-apa yang tidak boleh di agama kita. Gitu aja, simple. Karena memang kalau melihat kiai-kiai besar dan kiai-kiai nyentrik itu kita tidak sampai ke situ. Kalau mau ikut-ikut itu ya belajar dulu kan, kembali lagi belajar dulu. Karena beliau-beliau sudah tahu dasarnya, landasannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk itu kan tahu. Tapi kan kita belum tahu, kita taunya hanya beliau melakukan seperti itu, berarti saya boleh melakukan seperti itu. Ya enggak seperti itu. Semuanya enggak sama. Gitu. Porsinya beda-beda. Betul. Udah. Ya. Tadi yang terakhir kan hablum minal. Oh, hablum minal alam ya, belum. Iya. Hablum minal alam penerapan NDP di hablum minal alam bagi saya cukup mudah, semudah jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Ya itu aja. Tapi jangan kemudian sahabat-sahabat semua memaknai hanya tidak membuang sampah sembarangan, akan tetapi gimana ya, makna filosofis dari membuang sampah itu bagaimana sih? Karena kalau membahas terkait sampah ya, perkara yang kotor ini nanti ya gimana, kita membuang sampah pada tempatnya pun toh nanti juga akan dibawa ke TPA, tempat penampungan akhir, ke TPS dulu ya, tempat penampungan sampah, habis itu ke tempat penampungan akhir. Di tempat penampungan akhir kan ini di alam, alam sekitar. Nah di situ nanti sampah-sampah plastik dibakar. Nah kalau dalam lagi ya kita tetap terus mencemari lingkungan. Akan tetapi berpikirnya seperti ini, kalau sampah itu tadi kita simpan, lantas menimbulkan sebuah penyakit. Nah ini mandornya akan lebih besar, lebih banyak pada kita. Kita nanti akan jadi sakit. Nah kalau kita sakit nanti entah mengeluh kepada Tuhan, entah tidak sholat, entah bagaimanapun itu kan menyalahkan orang lain itu nanti akan menjadi madarat yang besar dan banyak. Iya. Akan tetapi ketika kita membuang sampah pada tempatnya, terus nanti toh di akhirnya itu kok sampah plastiknya dibakar, setidaknya kita tetap melestarikan lingkungan agar zat-zat yang berbahaya untuk atmosfer bumi ini tadi yang merusak atmosfer ini tetap lestari berkat adanya alam sekitar, berkat adanya pohon-pohon, tumbuhan, tanaman, seperti itu sahabat. Jadi ya sesimpel itu.
memaknai membuang sampah. Memaknainya, jangan Memaknai. sampai kita salah kaprah dalam Iya. memaknainya. Pembahasan dalam arti NDP dalam habluminal alam itu kayak seperti membuang sampah. Iya. Tapi mana dari membuang Iya. sampah itu gimana sih sahabat gitu. Jadi jangan salah lagi dong. Biasanya suka salah kayak Gini ya, ini yang perlu sahabat-sahabat sekalian pahami. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, ini tidak lain tidak bukan pasti ada dasarnya. Iya. Dan pasti ada maknanya. Betul. Maka jangan selesai hanya pada hanya pada hasilnya saja, akan tetapi berpikirlah prosesnya bagaimana. Terus nanti kedepannya kita akan bagaimana. Ketika kita minum, oke nanti akan tidak haus kan gitu. Kehausan kita hilang ketika kita minum. Akan tetapi prosesnya ini loh, kita ngangkat, membuka botol, sampai sini. diminum, Ditelan. ditutup lagi, ditaruh. Nah ini kan prosesnya panjang. Iya, proses panjang. Hanya untuk menghilangkan dahaga kan prosesnya panjang. Begitu pula seterusnya di hal-hal apapun ini Iya. prosesnya panjang. Di NDP pun juga seperti itu. Bahkan tidak bisa NDP ini kemudian secara saklek dimaknai A, B, C dan C, D kan itu nggak bisa karena pemaknaan NDP ini sesuai dengan pemaknaan dan kadar pengetahuan sahabat-sahabat sekalian. Tergantung dari Tergantung, apa yang iya. kita pikirkan gitu Iya, loh. betul. Misal saya cuma tahu ya nilai dasar pergerakan itu cuma ya seperti itu, cuma hanya sebagai nilai dasar pergerakan, tapi kan beda lagi menurut Mbak sahabat Imuna, menurut Iya. apalagi menurut sahabat Aska gitu kan beda lagi Iya. gitu. Kalau pengen sama-sama saya, ya setidaknya kalian PKL dulu. Wah, jauh. Harus nih, PKL dulu. Harus PKL dulu. Harus PKL dulu ini sahabat. Iya. Jadi harus diingat terus prosesnya itu panjang, prosesnya itu banyak dan prosesnya itu ya bukan cuma lurus-lurus saja Iya. ya sahabat. Jadi hargai proses itu sendiri. Ya, hargai proses. Oke. Langsung ke Udah detail. Apa langsung gimana? Duh, ini pembawa acaranya saya. Oh iya, ini bukan, Gimana? bukan. Jangan Soalnya grogi. bukan grogi, soalnya Kita tuh berbagai masalah. banyak pertanyaannya nih sebenarnya. Sebenarnya Kita punya banyak banget. Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan NDP, apalagi kan NDP kehidupan kita sehari-hari selalu Iya. kita temui di kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya nih Mas, kayaknya waktu kita udah nyukupin. Iya. Enggak cukup. Iya, iya. Tapi bisa sih besok lagi lanjut lagi ke diskusi selanjutnya gitu. Iya. Gitu. Nanti mungkin disertakan Instagram saya. Boleh silakan bisa. Kalau memang mau diskusi ya dikontak aja di nomor tadi. Tadi kan udah ada nomornya. Udah ada, dicatatkan tadi kita Catatkan. sahabat-sahabat. Kalau belum Dicatat. nyatat nanti tanya sama ini mbak-mbaknya dua. Iya, nanti Oke. udah ada. Instagramnya nanti besok lah kalau ketemu. Boleh kok, boleh. Boleh sangat mungkin Instagramnya langsung. di @azkawwaly_. Iya. Di @azkawwaly_. Susah ya, susah. Tapi Susah. kalau diingat-ingat nggak susah kok. Tapi lebih susah perempuan daripada saya. Iya, tergantung sudut pandang Iya, masing-masing. Kembali lagi ya. Iya. Iya. Makin pintar ini. Ya, ini sama siapa? Sama sahabat Aska gitu. Jadi apapun itu dimulai dari proses. Ketika kita itu sudah berproses, kita berdiskusi, kita udah tahu apa yang ada di diskusi dari teori, materi dan lain sebagainya, baru kita eksekusi. Iya, jangan lupa dieksekusi. Jangan lupa karena itu adalah poin penting sebenarnya ya. Poin paling penting. Jadi biar tidak memuai, sahabat-sahabat sekalian biar tidak memuai. Mungkin bisa ada closing statement dulu dong. Mana sahabat ada closing statement? Closing statement bagi saya dari saya tidak ada kata berhenti dalam berproses dan tidak ada kata mundur dalam bergerak. Salam pergerakan. Salam. Mungkin cukup. Kesimpulannya boleh di Kalau pada intinya NDP itu bukan hanya sekedar teoritis saja, tapi gimana kita merealisasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup itu. jangan lupa berproses. Salam pergerakan. Dari kami Departemen Wacana. Rayyan Syariah Zubair Umar Al-Jalani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.